Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rafli, kemudian ada Sinta Maulita, kemudian disusul sama Neta Samanica, kemudian Nisfatur Rohmalia Asnafi, dan yang terakhir yaitu Muhammad Hasyudan Alawi. Kami di sini akan mempresentasikan tentang eh, kelembagaan penunjang pertanian di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Langsung saja di sini kami akan memandu diskusi presentasi kelompok 5. Untuk selanjutnya pendahuluan akan disampaikan oleh Saudari Nisfatur Rahmalia Asnafi. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Cabai merupakan komoditas sayuran potensial yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Cabai merupakan komoditas sayuran unggulan nasional dan daerah. Suatu lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, sehingga lembaga mempunyai fungsi. Selain itu, lembaga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya. Dengan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kelembagaan penunjang pertanian cabai di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso. Dan yang kedua, bagaimana kelembagaan mengatasi masalah petani cabai. Dan yang ketiga, apa saja kendala yang dialami kelembagaan penunjang tersebut. Baik, saya lanjutkan. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh saudari Nemo tentang tujuannya. Kepada saudari Nemo dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan melanjutkan presentasi tentang tujuan. Untuk tujuan yang pertama untuk mengetahui pemahaman para petani cabai di daerah Bocek. Yang kedua, untuk mengetahui kelembagaan penunjang pertanian di daerah Bocek. Yang ketiga, untuk mengetahui kendala yang dialami kelembagaan penunjang tersebut. Next. Nah, untuk metode penelitian, menggunakan data primer yang dilakukan dengan wawancara secara langsung terhadap kelembagaan pertanian dan kelompok tani di desa tersebut. Pemilihan kelembagaan dan kelompok tani yang akan diwawancarai didasari pertimbangan bahwa kelembagaan tani tersebut mempunyai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada saudari Nemo. Untuk berikutnya materi tentang hasil dan pembahasan yang dimana dalam hal ini akan disampaikan oleh saudari Sinta Maulita. Kepada Sinta dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada hasil dan pembahasan. Desa Bocek merupakan suatu daerah yang mayoritas bermata pencaharian petani sayur. Pendapatan masyarakat yang rata-rata di atas 1,5 juta ternyata belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat masih kekurangan dan kesulitan untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhannya. Inilah yang mendasari terbentuknya koperasi Kumbang Jaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta memberdayakan kesejahteraan ekonomi anggota dan kemajuan daerah kerja umumnya serta membangun tatanan perekonomian dalam rangka menjadikan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya,
Hasil wawancara peneliti dengan Suryono selaku anggota Koperasi Kembang Jaya mengatakan bahwa banyak anggota koperasi dan masyarakat yang mendapatkan manfaat dari adanya simpan pinjam tersebut. Nah, Koperasi Kembang Jaya adalah perjanjiannya peminjaman meminjam seluruh uang dari seseorang atau lembaga keuangan dan mengembalikan uang pinjaman tersebut selama jangka waktu yang ditentukan, bersama dengan tujuan saling tolong-menolong dan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Adanya program simpan pinjam Koperasi Kembang Jaya ini, koperasi mendapat keuntungan yang dapat dirasakan, yakni permasalahan yang dihadapi setiap individu anggota Koperasi Kembang Jaya dalam kesulitan mencari dana untuk memenuhi kebutuhannya dan masyarakat berpedoman usaha dapat dicarikan jalan keluarnya yaitu dengan program simpan pinjam ini. Terima kasih moderator, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih disampaikan kepada Saudari Sinta. Untuk berikutnya, hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Saudara Syidan. Kepada Syidan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya akan melanjutkan yang pertama, yaitu pinjaman produktif. Pinjaman produktif merupakan pinjaman yang digunakan untuk modal usaha. Pinjaman produktif ini diberikan kepada anggota untuk membantu para anggota yang kesulitan dalam mencari dana untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua, pinjaman konsumtif. Pinjaman konsumtif merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Dalam pinjaman ini tidak ada tambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang digunakan untuk kehidupan pribadi. Faktor pendukung peranan Koperasi Kembang Jaya KUD dalam membantu perekonomian petani pekarangan di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Yang pertama yaitu meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi anggota. Dalam hal ini koperasi mempunyai kekuatan yang lain karena koperasi memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan koperasi dan kewirausahaan bagi para anggota. Yang kedua, anggota merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Koperasi Kembang Jaya Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Yang ketiga yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas perkebunan untuk memuaskan kebutuhan para anggotanya, juga memberikan bimbingan dan usaha pembinaan kepada anggotanya yang umumnya berekonomi lemah, agar masing-masing dapat memperbaiki cara kerja, mutu hasil kerja, dan jumlah hasil kerja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Saudara Syidan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5 mengenai kelembagaan pertanian penunjang di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.